Jadi pertama Mami bertemu kali ya. Jadi pertama kali Mami ketemu itu kan di salah satu nih oh, sesuai isu yang beredar nih ya kan. Mungkin kita pengen tahu lebih cenderung ke cerita aja sedikit ya. Cerita awal mula yang katanya kita mau meluruskan Bilar itu tinggal di Kalibata dengan 5 orang yang di sana gitu. Mungkin yang katanya awalnya dari nol banget hingga awalnya katanya sempat jadi gigolo, itu gimana sih? ya. Jadi pertama Mami bertemu kali ya. Jadi pertama kali Mami ketemu itu kan di salah satu kafe di Kalibata City. Nah, Mami lagi makan sendiri dan dia lagi makan sama pacarnya gitu. Nah, pas Mami lirik, kok di sebelah Mami ini ada cowoknya kok cakep gitu. Tapi ceweknya ya biasa-biasa aja pada waktu itu ya. Nah, pas Mami lihat ke kiri, oh cakep nih gitu ya. Nah, abis itu nggak ada Mami mau minta nomornya tapi takut gitu ya. Tak lama kemudian ketemu lagi di jalan tapi di daerah masih Kalibata City. Kebetulan Mami sama asisten dan kenal juga sama si RB-nya gitu ya. Pas berpapasan ketemu ya, kamu kemarin aku lihat loh kita di kafe gitu. Oh iya gini gitu. Sambil ngobrol terus kita duduk tuh ngobrol lama-lama ngobrol. Nah, setelah itu si Mami juga belum minta nomornya nih. Nah, setelah itu Mami balik ke apartemen, besoknya dia WhatsApp asistenku gitu, katanya, Kak minta nomornya si Mami dong gitu. Terus si asisten nanya, Mam si RB minta nomor nih, katanya itu dikasih nggak? Ya udah kasih aja gitu, dengan seneng gagap gempita ya. Karena memang jujur waktu itu memang Mami suka gitu lihat anaknya ya, suka gitu, charming ya. Kesan pertama itu cakep gitu. Jadi ini juga bakal bisa jadi bintang nih gitu. Tapi posisinya dia udah di dunia entertain belum saat itu? Baru mau masuk menjajaki, baru banget awal gitu ya. Nah, tapi komunikasi kita di situ tuh memang awal-awal ada apa nih gitu kan, memintanya, oh nggak apa-apa cuma chat aja, Mam katanya gitu. Oh ya udah. Oh enggak, waktu itu dia manggil, waktu itu kakak ya, chat aja kak, kata gitu. Oh iya, aku bilang gitu. Nah, terus iseng-iseng nggak ada perubahan pembicaraan, Mami langsung nanya, kamu udah punya manajemen belum? Yuk ketemu lagi yuk, ngobrol, udah ketemu lagi. Dan ternyata dia udah punya manajemen. Kebetulan manajemennya itu temannya Mami lagi gitu. Nah jadi ayo udahlah, kalau memang udah punya manajemen nggak usah gitu ya. Tapi yang namanya pada saat itu memang jujur Mami suka gitu lihat anaknya kan, dan seneng juga gitu berteman sama dia, orangnya humoris, lucu gitu ya, suka bercanda, terus bercandanya tuh pokoknya asik lah anaknya. Nah ya lama-lama akhirnya deket gitu ya, ya begitu awalnya prosesnya. Tapi dekat itu sampai ada perasaan cinta atau gimana? Perasaan cinta bisa aja. Jadi siapapun yang dekat dia pada saat itu pasti akan melihat dia itu sosok anak yang pasti jatuh cinta sih gitu. Bukan hanya Mami aja, siapapun pastilah suka gitu pada saat itu. Belum lihat kan foto dia waktu muda, Mami ada tuh, cakep banget gitu. Yang pada saat itu ya suka gitu loh. Dibilang cinta enggak lah, suka aja, suka sama anaknya. Memang punya daya tarik tersendiri ya, Mi? Punya daya tarik, sex appeal-nya tuh dapet gitu. Jadi lihat anaknya tuh nggak bosan gitu, manis juga gitu loh. Nah, yang Mami kan ketemu awal-awal karir dari seorang RB nih ya kan. Cuma benarkah awal-awal ketemu tuh RB ini sempat yang jadi yang katanya gigolo atau yang lain gitu nih? Oh enggak. Nih ya Mami tegasin, dia itu bukan gigolo ya, bukan. Dia nggak pernah menjajakan dirinya, karena memang pada saat dia kesini itu Mami melihat dia itu sudah bukan tampang orang susah gitu ya, bukan tampang orang susah. Dan dia juga waktu itu di apartemen Kalibata City itu kan dia ada bukan kosan, jadi seperti apartemen itu digabungin ada 5 anak gitu. Nah salah satunya ada anak Mami juga, tapi tempat tinggal dia itu yang sebenarnya ada di Tebet gitu bersama tantenya. Nah jadi kadang-kadang kalau dia main ke Kalibata, ya kalau nggak main ke tempat Mami, ke tempat teman-temannya ini gitu.
tapi nggak tinggal di situ. Kadang-kadang sih, jadi nggak bisa dibilang tinggal di situ juga, cuman kadang-kadang gitu, karena memang dulu Kalibata City itu kan tempatnya para artis-artis pendatang baru, bukan hanya artis pendatang baru, artis-artis lama juga banyak di sana gitu. Cuman berarti dia ada rumah juga ya, di rumah saudara mungkin. Ada rumah juga di Tebet, rumah tantenya. Tante itu tante kandung. Nah, kalau menurut Mami, kalau pada saat itu Mami menganggap itu tantenya tante kandung, adik dari mamahnya katanya. Nah, tantenya itu juga lah yang melarang Mami berhubungan dengan RB ini gitu. Tapi pada saat kejadian-kejadian ini banyak gosip bahwa tantenya itu adalah tante simpanan dalam tanda kutip. Mami juga shock gitu. Mami juga nggak tahu gitu loh. Pada waktu itu nggak tahu. Jadi dengan kejadian itu, oh bener kali ya, tantenya ngelarang gue dulu ketemu sama RB, pada saat aja RB dilarang berhubungan sama gue. Jadi pikiran Mami ke sana. Ngelarangnya gimana sih Mi? Mungkin Oh nggak boleh, pokoknya nggak boleh berhubungan sama aku. Gitu, Mami nggak boleh. ini dengernya dari mana nih? Tiba-tiba dilarang, apakah RB-nya ngomong sama Mami, Mi aku nggak boleh nih ketemu Mami? Tantenya datang langsung. Datang langsung. Iya, tantenya datang langsung ngelabrak Mami. Gitu. Berarti Jadi, sempat ada hubungan loh sama RB. ya kalau ya hanya Mami lah yang tahu, ya anak-anak orang gitu. Dibilang ada hubungan yang ya deket gitu, cuman nggak lebih dari situ. Lebih dari teman tapi. Lebih dari teman ya, sahabat ya, mungkin pada saat itu ya kisi-kisi call. Sahabat tapi mesra ya Mi ya? Enggak juga. Mi, cuman maksudnya itu kejadian tahun berapa sih yang pas dilabrak itu berarti? Tahun 2016 kayaknya ya, 2016. Mami lupa ya, 2015 antara 2016 bisa sampai ke 2017 gitu. Berarti semenjak saat itu hubungan sama RB masih berlanjut semenjak dilabrak, apa memang sudah selesai? Selesai, kita nggak pernah berkomunikasi lagi, nggak pernah berhubungan lagi karena memang dilarang ya gitu. Jadi nggak boleh lagi kita berhubungan. Maksudnya dalam hubungan komunikasi gitu ya. Nah after itu tapi kita sering ketemu itu tidak sengaja di lokasi syuting, namanya dunia entertain kan, ketemu ya anak-anak Mami syuting, kadang satu frame sama dia, kadang satu judul sama dia gitu, jadi ketemu. Tapi hubungan kita masih ya biasa aja gitu, nggak ada saling Backstreet berarti? bukan backstreet, beda, maksudnya nggak ada hubungan tapi sering ketemu gitu, tapi tidak janjian. Nah setelah itu kita ada lagi miskomunikasi yang membuat kita pecah lagi gitu, yang dia mana kalau kemarin itu kebun binatang juga keluar gitu kan, tapi nggak ini bukan apa namanya, dari situ kita nggak ada komunikasi sama sekali lagi, hilang. Dan Mami pun, anak-anak Mami pun Mami larang berteman sama dia pada saat itu. Masalah tentang apa sih Mi kalau boleh tahu? Seputaran apa gitu, kerjaan kah atau mungkin asmara? Ada lah yang nggak bisa Mami ungkapkan gitu loh. Oh gitu, tapi bukan perihal hubungan asmara berarti ya? Ada lah. Cuman dari dulu memang tabiat RB ini memang sering berkata kasar. Benar kata dia itu, dia memang temperamen yang seperti yang ada di postingan-postingan YouTube, Instagram, TikTok, itu memang dia temperamen gitu. Jadi kalau dia marah sama Mami memang kebun binatang keluar semua. Tapi kan itu dulu, setiap manusia kan ada yang berubah ya. Mami pikir mungkin bisa berubah, makanya Mami sangat shock juga gitu, kaget bisa melakukan KDRT kepada istrinya sendiri, orang yang notabene yang melahirkan anaknya gitu. Berarti tidak ada perubahan sikap dong jatuhnya ya. Nah berarti memang tidak ada perubahan sikap. Tapi 2 bulan lalu kan Mami ketemu ya, Mami lihat di situ dia berubah gitu 180 derajat, dia berubah banget. Yang tadinya sama Mami itu kasar loh, sama Mami itu kalau ketemu itu dia kasar. Tapi kemarin itu benar-benar Mami lihat itu memang sosok RB yang baik, berwibawa gitu ya. Bahkan Mami waktu itu dikasih uang jajan gitu, walaupun tidak banyak, tapi keikhlasannya dia memberi ke Mami itu Mami sangat apresiasi gitu. Jadi makanya kalau Mami lihat dia sampai membanting, mencekek, katanya diduga mencekek gitu ya, nah itu Mami tidak benarkan sih, sangat disayangkan. Nih tapi sampai dikasih uang jajan berarti hubungan kalian dulu sedekat itu dong? Ya dekat, emang dekat ya. Dan itu maksudnya setelah berapa tahun baru ketemu lagi kemarin deh, pas 2 bulan lalu? Kalau dibilang berapa tahun itu, contoh nih, 1 tahun nggak ketemu, tiba-tiba di lokasi ketemu, 1 tahun nggak ketemu, tiba-tiba di mall ketemu. Pernah 1 kali pas waktu dia udah ngetop banget, udah 1 bulan sebelum menikah itu, ketemu di mall Kota Kasablanca ya, dia jalan sama teman-temannya, Mami jalan sama anak-anaknya Mami, dia lihat, Mami lihat, tapi nggak
masalah. Karena masih ada masalah. Kami zaman mudanya dia dulu nih. Ini zaman mudanya yang Mami tahu. Apakah benar dia seorang peminum nih? Peminum. Ini, Mami nggak mau nambahin, nggak mau nguranginnya. Kalau di depan Mami dia nggak pernah minum. Dia, bahkan dia ngerokok di depan Mami nggak pernah. Gitu. Tapi kalau setelah itu ya Mami nggak tahu. Kalau keluar masuk tempat dugem? Di mata Mami belum, karena mungkin pada saat itu dia masih baru-baru datang kali ya. Berarti bisa disebutkan jika kehidupannya sempat miris ya awal meniti karir. Kalau dibilang sempat miris sih nggak juga ya. Dia sama aja seperti artis-artis FTV yang belum terekspos gitu loh. Dia udah punya penghasilan, dia udah syuting juga, dan dia juga udah pernah pembantu utama gitu. Kalau pertama Mami belum pernah lihat ya, tapi pembantu utama. Tapi kalau di FTV dia udah pernah jadi peran utama gitu loh. Jadi nggak miris-miris amat sih. Ya udah punya kan. Cuman memang tidak semewah yang sekarang. Nih, cuman kan setemperamentalnya orang pasti zaman dahulu Mami tahu lah dia berbicara mungkin ada banyak kasarnya gitu. Cuman Mami mungkin tahu nggak sih RB ini mungkin sempat bermain fisik juga, maksudnya Mami pernahkah kena dipukul atau gimana, atau mungkin di lain kesempatan adakah mungkin berita-berita tentang dia ribut sama temennya sampai pukul-pukulan atau seperti apa nih? Kalau dia ribut sama Mami sih hanya kebun binatang aja yang keluar ya, gitu. Tapi kalau pukul-pukulan enggak sih, enggak ada. Bahkan berantem sama temennya enggak juga? Belum pernah dengar. Berarti kemarin berita shock juga dong dia bisa sampai mukul. Kenapa? Ngedengar berita kemarin sempat shock juga dia bisa sampai mukul. Bukan sok kaget gitu ya, tapi nggak kaget gimana, memang karena memang dia punya basic temperamental ya. Tapi kalau sampai mukul itu yang bikin wow gitu, maksudnya sampai dibilang dia istrinya dicekek, dibanting, ditarik, diseret, nah itu yang kaget. Nih cuman maksudnya kalau misalkan di mata Mami sendiri sosok Rizky Bilar ini memang awalnya itu seperti apa sih, maksudnya apakah memang Mami dekat sama dia karena mungkin Mami ngeliat juga sebagai manajer ada beberapa artis juga kan, maksudnya oh ini anak bertalenta gitu atau seperti apa sih? Iya sebenarnya anak ini betul, nggak bisa dipungkiri memang bertalenta gitu. Jadi walaupun dia sebenarnya nggak ketemu sama si apa namanya istrinya yang sekarang, bisa aja dia lebih naik lagi gitu loh. Kan perjodohan mereka berjodoh ini kan ya selain memang mungkin takdir, tapi di luar itu kan netizen juga ikut campur kan, menjodoh-jodohkan gitu loh. Gitu. Nih cuman memang ini kan ada isu juga beberapa tentang dia juga katanya selain memang berhubungan dengan mungkin sempat berhubungan dengan Mami dan ada beberapa tante-tante juga yang Mami tahu, gimana sih, apakah memang dia dari dulu memang maksudnya kan orientasi orang berbeda-beda ya, maksudnya memandang perempuan, apa memang dia lebih suka cenderung sama perempuan yang lebih dewasa atau seperti apa sih? Kalau Mami bilangnya melihat dari mantan-mantannya RB ya, memang ada yang lebih dewasa, ada juga yang lebih muda, jadi sepertinya dia nggak punya tipe. Jadi kalau seandainya dia nyaman, dia mau gitu. Memang nggak ada tipe khusus berarti Nggak ya? ada tipe khusus, nggak ada. Kalau itu menurut Mami loh ya, yang Mami kenal dia. Tapi kebanyakan yang muda atau mungkin yang lebih tua? Yang Mami tahu? Sebaya dia sih, kebanyakan yang sebaya. Tapi yang waktu Mami pertama kali ketemu sama dia lebih tua. Oh gitu? Gitu. Bedanya berapa tahun nih tahu? Nggak tahu. Nggak Tapi tahu. kalau yang ada juga sih teman Mami juga pernah berhubungan sama dia yang seusia Mami juga ada. Oh berarti dia banyak berhubungan dengan wanita dewasa dong? Iya, tapi perhubungan itu kan bukan berarti maksudnya berhubungan apa dulu nih. Kalau hanya cuman mungkin jalan gitu, bukan kita konteks negatif ya gitu. Ya pacaran gitu kan, mantan namanya juga mantan ya kan? Ya, Berarti sempat pacaran salah satunya ya? ada teman Mami sih. Yang sempat pacaran sama dia? Ya. Dan itu mungkin teman Mami sendiri yang Mami tahu kisahnya pas pacaran zaman dulu juga masih mungkin setemperamental itu orang? Iya. Oh gitu? Cuman nggak sempet sampai ada kena fisik juga mungkin dipukul nggak ya? Nggak pernah. Oke. Cuman track record sepanjang ini nih dan pada akhirnya Mami berbaikan sama RB. Jadi banyak juga berita yang bahwasannya menggiring ke arah jangan-jangan RB ini dipergoki selingkuh pulang dari rumah Mami, itu bener nggak Mi? Enggak mungkin gitu. Lihat aja chattingannya nggak ada. Itu enggak sih. Oh enggak. Ya, maksudnya netizen kan suka sebenarnya ini kan
Mami terseret-seret ini kan karena ada dua TikTok itu kan, TikTok si S sama si K gini. Jadi mereka mungkin masa lalu yang dianggap masa lalu yang sangat buruk gitu loh. Tapi kalau seandainya memang kejadian sama Mami nggak buruk-buruk juga lah. Ada gila-gilanya ya ini orang berdua ini. Nggak buruk-buruk juga kan, apa sih buruknya Mami, kan Mami juga cantik. Tapi menyesalkan nggak sih karirnya akan segera redup nih, bisa dibilang? Sangat disesalkan. Maksudnya harusnya kenapa sih harus dilakukan seperti itu gitu, nggak mikir panjang ya, mungkin karena setan kali ya, jadi ya udahlah, godaan setan ya, ini suatu pembelajaran aja buat RB. Tapi waktu zaman sama Mami nih, sempat jalan sama Mami, dia sempat berhubungan sama wanita lain juga nggak sih? Iya, waktu dia dekat sama Mami ya sempat juga. Tapi arti dekat beda ya, anak online ya, bukan pacaran ya. Gitu. Maksudnya Selingkuh berarti bukan termasuk selingkuh. sebenarnya gini, kalau pada masa dulu kalau anak-anak itu kan bukan selingkuh sih. Jadi kalau dia punya pacar lebih dari satu aja wajar aja sih Mami bilang. Apalagi kan RB ini kan cakep, ya mungkin kesempatan lah gitu. Mami juga kan cantik begini, banyak loh yang suka sama Mami. Ya kan kesempatan lah gitu. Cuma kan ini kasusnya udah menikah, Mi. Gimana, Mi, kalau Kalau sekarang? sudah kasusnya udah menikah ini beda cerita gitu ya. Mungkin itu ujian-ujian kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Sebenarnya masih bisa diselesaikan tanpa membawa fisik gitu loh. Maksudnya mukul-mukul gitu. Sebenarnya bisa lah diselesaikan. Mi, cuman Mami tahu sendiri, Mami sendiri tahu nggak sih tentang mungkin kabarnya kan RB ini sempat dipergoki awalnya selingkuh ya kan, baru terjadilah KDRT itu. Mami tahu nggak orang mungkin kayak kejadian yang dia dipergoki selingkuh itu gimana, Mi? Yang si Dede pergokin selingkuh. Nggak tahu sih Mami, nggak. Cuman Mami ada dengar dari teman-teman aja, namanya di entertain kecil ya. Jadi dari si A, si B, si A, si B itu ya. Aduh, nggak mau ngomong lah, itu urusan mereka lah. Gitu. Cuman ada berita-berita beredar benar dipergoki di hotel. Mami tahu nggak berita tentang itu? Iya tahu. Iya. Oh begitu. Yang beredar di situ aja ya. Beredarnya di situ aja, gitu loh. Mi, tapi maaf sebelumnya mungkin aku nanya pertanyaanku rada nyeleneh, cuman Iya. mungkin yang Mami tahu Mas RB ini kan bilang juga sempat diisukan dekat dengan mungkin kalau kita bilang transgender ya. Cuman selain Mami ada nggak sih sebenarnya? Selain Mami, berarti Mami transgender dong, Mami kan perempuan. Nggak ada lah, nggak mungkin. Kalau dia dekat sama transgender dalam arti pertemanan, mungkin iya. Tapi kalau dalam konteks hubungan lebih dari itu, Mami pastikan tidak. Mami jamin tidak. Gitu. Kecuali hanya orang yang mengaku-ngaku ya. Ya kayak si K ini kan suka mengaku-ngaku gitu tanpa ada kebenaran fakta-fakta gitu. Berarti Mami juga nggak setuju ya tentang berita-berita yang beredar di luar tanpa adanya fakta? Nggak setuju. Kalau memang ada faktanya, kalau gini, omongan Mami ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau omongan si K, si S itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena nggak ada bukti-bukti yang konkret, nggak ada bukti-bukti yang akurat gitu loh. Nah, berarti Mami memiliki bukti zaman masa Ya, lalu Mami juga? memiliki bukti apa yang Mami kasih tahu. Mami berteman dulunya iya, Mami berantem sama dia dulunya iya, Mami sempat ribut sama dia iya, dia kasih duit sama Mami iya, gitu loh. Berarti mutasi masih ada juga ya? Hah? Mutasi rekening berarti masih ada juga? Enggak, dia kasihnya cash waktu Oh. itu, gitu. Cuma, Tapi ada saksinya berarti ya? oh ya dong, ada saksinya kan. Dia besok Mami kan di Polres Jaksel waktu itu kan Mami terbentuk masalah hukum. Kebetulan dia juga besok temannya Bang PS ya. Nah jadi kami ketemunya di situ. Ketemu sama Dede juga. Ada Nah. Dede juga. Nah, Mami ngelihat RB sama Dede Lesti ini pas di Polres itu gimana? Maksudnya masih baik-baik aja kah atau seperti apa? Memang sih yang Mami lihat ya, tapi nggak, ini setelah Mami flashback ya, memang mereka nggak gandeng sih, biasa aja gitu. Maksudnya nggak kayak yang romantis yang ditampilkan di TV-TV gitu, beda sih memang. Makanya pas kejadian ini Mami langsung flashback, oh pantesan aja kemarin begini, pantesan aja kemarin begini gitu jadinya. Cuman yang Mami tahu sendiri, RB ini memang kalau pacaran tuh memang seromantis itu? Enggak juga sih, Oh enggak juga, berarti emang orang cenderung cuek ya? cuek. Terakhir mungkin nih, Mami sendiri dengan adanya kasus ini, mungkin harapan Mami untuk kasus antara RB dan Dede Lesti ini Sama di konten yang lainnya, di tempat-tempat lainnya Mami cuma memohon supaya, bukan memohon, maksudnya berdoa agar rumah tangga mereka baik-baik aja. Ya kalau masih bisa masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan.
kalau bisa ya satu lagi ya, kasih kesempatan kedua gitu. Ya kalau bisa gitu ya, doanya sih yang baik-baik aja. Berarti Mami lebih mendukung mereka rujuk lagi. Oh iya dong, kita sebagai di luar daripada urusan yang lain rumah tangga mereka, ya kita berdoa ya mereka rujuknya gitu. Ini netizen nggak boleh ikut campur lah di dalam rumah tangga mereka. Berkomentar boleh, tapi sampai ikut campur di dalam ruang lingkup keluarganya nggak usah. Menurut Mami kesempatan rujuk masih besar nggak sih bagi Argo? Sebenarnya sih kecil, tapi nggak ada salahnya kan kita berdoa, membuat doa yang terbaik buat mereka gitu loh.